kabeh, kembali bersama saya Fikola Jowo. Nah, di video kali ini aku pengen membahas suatu tema yang menarik karena kemarin ada pertanyaan dari teman-teman juga ya. Itu pertanyaan itu seperti ini. Mas, apa sih perbedaan setelah lulus Kokasikeng dan sebelum lulus Kokasikeng atau sebelum lulus ujian negara itu? Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang berubah gitu ya setelah lulus dan sebelum lulus gitu ya. Nah, menurut saya yang pertama itu adalah kewajiban belajar gitu ya. Kewajiban belajar, karena dulu setelah saya berangkat ke Jepang, karena program saya itu program pemerintah ya, J2J atau IPA, itu kan kontrak kerjanya itu 4 tahun dan 3 tahun itu kita harus belajar gitu. 3 tahun belajar, setelah itu kita harus lulus ujian Kokasikeng gitu ya. Bukan harus, tapi setelah 3 tahun kita bekerja, kita harus mengikuti ujian Kokasikeng itu atau ujian negara. Nah, mau lulus atau enggak itu kan terserah orangnya ya. Nah, kalau pengen lulus ya kita harus belajar gitu kan ya. Jadi tiap tempat kerja itu beda-beda. Ada yang dikasih fasilitas belajar, ada yang nggak dikasih fasilitas belajar, ada yang dikasih senseinya itu atau bu gurunya itu datang ke rumah kita atau ke tempat kerja gitu ya. Jadi kita tetap belajar gitu. Nah, karena kita harus belajar dan waktunya kita itu kan beda-beda. Ada yang di ada waktu kerja, ada yang saat waktu libur kerja kita harus belajar gitu ya. Macam-macam. Jadi tugas belajar itu setelah kita lulus itu kita sudah nggak belajar lagi seperti itu. Jadi tugas belajar kita itu sudah nggak ada lagi gitu. Mungkin kita akan belajar hal yang lain kalau pengen belajar hal lain gitu ya. Itu yang pertama, tugas belajar itu sudah nggak ada lagi gitu. Nah, untuk yang kedua itu status kita itu sudah berubah gitu ya. Status kita berubah. Status apa sih gitu? Kalau di Indonesia itu misalkan kalau perawat itu sudah punya yang namanya STR ya, surat tanda registrasi ya. Atau kita itu di Jepang itu sudah menjadi profesi yang sudah berlisensi, yang sudah terdaftar berlisensi atau sudah menjadi Kaigo Fukushishi ya. Gitu. Jadi sudah menjadi Kaigo yang sudah berlisensi gitu. Jadi yang awalnya dulu mungkin magang ya, masih statusnya mungkin magang ya dulu ya, karena kita masih menjadi asisten gitu, asisten yang sudah lulus gitu. Jadi ini yang sudah lulus, kita di sini statusnya itu. Jadi kita masih ngikut dia gitu ya. Nah, setelah kita lulus kita menjadi tanggung jawab sendiri gitu. Statusnya sama yang sudah lulus gitu. Walaupun kita orang luar ya, maksudnya bukan orang Jepang gitu. Tapi kalau setelah kita lulus kita sudah statusnya itu sudah sama gitu. Gitu. Jadi kita itu di sini sudah menjadi tenaga yang sudah istilahnya terdaftar lah, sudah profesional gitu ya, sudah menjadi lisensi profesional dalam arti profesional di dalam bidangnya itu gitu. Jadi bilang Kaigo Fukushishi gitu ya. Karena sudah punya lisensi atau sertifikat keahlian gitu. Nah, yang ketiga menurut aku yaitu beban kerja. Beban kerja itu mungkin ada yang sama saja, ada yang justru malah bertambah beban kerjanya. Karena kita kan sudah lulus ya, itu sudah dianggap bisa, istilahnya seperti itu. Ada juga ya itu tergantung tempat kerja dan tergantung orangnya sendiri gitu ya. Ada juga yang tempat kerja memberikan kepercayaan kepada orang tersebut. Kamu sudah lulus, kamu harus membuat seperti ini, harus bekerja seperti ini gitu ya. Jadi ada juga yang dipercaya yang sebelum lulus itu belum mengerjakan sesuatu, misalkan belum mengerjakan ini. Nah, setelah lulus kamu harus bisa mengerjakan pekerjaan ini gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi beban kerjanya semakin bertambah karena kita sudah dianggap lulus gitu ya, sudah dianggap Kaigo Fukushishi yang sudah terdaftar di negara Jepang gitu. Jadi tidak dibeda-bedakan lagi sama orang Jepangnya gitu ya. Walaupun kita mungkin ada yang keterampilan bahasa Jepangnya atau cara ngomongnya itu masih terbatas, tapi tergantung tempat kerjanya juga gitu ya. Ada juga yang tempat kerja ya tadi ya, misalkan orangnya ini pinter gitu ya, orangnya apa, mungkin nanti bisa diangkat menjadi sesuatu gitu ya, bisa diangkat menjadi apa gitu ya, atau suruh mengerjakan pekerjaan yang sebelumnya lulus nggak dikerjakan sekarang menjadi dikerjakan seperti itu. Jadi ya semacam pekerjaan tambahan karena kamu sudah dianggap bisa
gitu. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang ya masih kerjanya masih seperti itu aja ya, masih ada gitu ya. Jadi itu tergantung perusahaan dan tergantung orangnya gitu ya. Terus yang berikutnya itu menurut saya itu karena setelah lulus itu kita dianggap sudah mapan gitu ya. Nah, kita itu misalkan jadi tiap tempat kerja dulu tuh berbeda-beda juga gitu. Nah, untuk biaya rumah itu setelah lulus kita suruh nyari sendiri dan suruh membayar sendiri gitu. Jadi dulu ada, ya banyak juga teman-teman saya itu, jadi tiap tempat kerja itu memberikan fasilitas sebelum lulus itu ada yang rumahnya full dibiayain dari tempat kerja. Jadi dia sebelum ujian selama 3 tahun itu dia nggak bayar rumah, gratis gitu ya. Gitu. Ada juga yang rumahnya itu bayar setengah-setengah gitu ya. Jadi perusahaan bayar setengah, kita bayar setengah gitu. Ada juga yang full bayar semua gitu ya, perusahaan tidak membayar gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi yang misalkan yang perusahaan memberikan full membayar semua atau yang memberikan setengah membayar setengah itu, setelah kita lulus kita suruh membayar full semuanya gitu ya. Jadi yang dulunya gratis ya menjadi membayar gitu. Misalkan rumah yang 1 bulannya 7 juta misalkan ya, ya kita full bayar 1 bulan itu. Setelah lulus itu kita membayar rumah itu 7 juta gitu. Atau misalkan dapat bantuan dari perusahaan itu cuma 2 juta gitu ya, jadi kita bayarnya cuma 5 juta gitu. Tapi tetap kita sebagian besar kita yang membayar rumahnya itu gitu. Kalau yang sebelum lulus kita gratis atau bayarnya cuma setengah, setelah lulus kita malah menjadi bayarnya lebih banyak gitu. Nah, terus yang terakhir menurut saya yaitu gaji kita bertambah. Gaji kita bertambah ya. Itu tempat kerja juga beda-beda, tempat kerja beda-beda. Ada yang dari sebelum lulus gajinya memang sudah tinggi, jadi setelah lulus bertambahnya sedikit. Jadi karena memang sudah tinggi dari awal, jadi karena sudah lulus ya, jadi nambahnya sedikit tapi tetap tinggi gitu, tapi tetap tinggi. Ada juga yang dulunya gajinya rendah, ada juga yang gajinya dulu rendah, setelah lulus naiknya cuma sedikit, jadi tetap rendah gitu ya, tapi tetap ada kenaikan. Ada juga yang dulunya ya pas-pasan lah, pas-pasan gitu ya, setelah lulus jadi tinggi gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi kalau di tempat saya, ini bercerita di tempat saya tidak menyombongkan diri atau tidak gimana ya, tidak pamer gitu ya, hanya memberikan apa ya, gambaran saja ya, gambaran setelah lulus dan sebelum lulus saja gitu ya. Karena ada yang bertanya, jadi siapa tahu video saya ini memberikan motivasi atau kalian sedang belajar sekarang bisa makin bersemangat ya, pengen bersemangat belajarnya, dan yang punya motivasi pengen ke Jepang jadi bertambah gitu ya, aku pengen bekerja Jepang juga gitu ya, gitu. Jadi gajinya itu bertambah ya. Dulu saya ini saya tidak detail banget, cuman paling nggak segitu gitu ya. Ini bercerita saya, tidak bercerita tempat lain ya. Mungkin kalau di tempat lain ada yang lebih tinggi dari saya, ada yang lebih rendah dari saya juga banyak gitu ya. Ada yang lebih tinggi dari saya juga banyak gitu ya, gitu. Nah, dari sini yang naik itu gaji sama bonus itu bertambah kalau di tempat saya kerja sekarang gitu. Kalau gaji ya bertambah lah ya. Mungkin dulu gaji pokoknya dulu kan 18 mang ya, atau 180.000. Nah, menjadi 20.000 yen gitu ya. Menjadi 200.000 yen. Yang dulunya 180.000 yen menjadi 200.000 yen atau 20 mang ya. Itu gaji pokoknya. Nah, terus ditambah lagi yaking atau kerja malam, shift malam. Itu dulu kan sebelum saya lulus itu yakingnya itu di shift malamnya itu dibatasin ya, 2 sampai 3 kali saja gitu ya, tergantung apa kebutuhan shift malamnya tersebut sendiri gitu. Nah, itu setelah lulus itu menjadi 5 kali ya, minimal 5 kali ya, kadang ya 6 kali, ada yang sampai 7 kali, ada yang kadang 4 kali juga gitu ya, tapi kita ambil rata-ratanya 5 kali ya. Nah, biaya per shift malamnya itu dulu sebelum lulus itu, kalau kita shiftnya 2 orang itu 8.000 yen. Nah, kalau kita sendiri itu 12.000 yen ya, 1 mang 2.000 lah ya, 1 mang 2.000. Nah, setelah lulus shiftnya malam itu menjadi 1 mang 4.000 atau 14.000 ya, 14.000 yen ya, 14.000 yen per shift 1 malam. Jadi kalau kita ambil rata-rata, kita 1 bulan 5 kali shift malam berarti ya 70.000 ya,
70.000 ditambah tadi kihongnya atau gaji pokoknya itu kan 20 ya, 200.000 ya, menjadi 270.000 yen. Itu gaji pokok sama gaji shift malam gitu ya, 270.000. Ditambah ya, mungkin ditambah lagi misalkan ada, kalau di tempat saya itu ada yang namanya biaya rumah gitu ya, ada ditanggung 20.000 yen atau 2 mang ya, 2 mang berarti menjadi 29 ya, 29 mang. Ditambah lagi misalkan ada TAT ya. Nah ini TAT beda-beda ya, TAT beda-beda. Ini misalkan diambil aja paling sedikit lah ya, TAT nya itu diambil aja misalkan tambah 2 mang ya, menjadi 31 mang. Nah 31 mang itu ini apa namanya, kotornya ya, 31 mang itu kotornya, atau 310.000 yen itu gaji kotornya gitu ya. Kita ambil aja yang ini ya, nggak usah yang apa namanya, yang terlalu detail banget ya, ya paling nggak segitulah ya. Dulu mungkin kalau sebelum lulus itu mungkin dapatnya hanya kotornya itu paling nggak ya sekitar 21 lah ya, 21 22 gitu ya. Nah setelah lulus kita menjadi 31-an lah ya, 30, 31, 32 gitu ya, gitu sekitar segituan mungkin ya teman-teman. Jadi tiap orang tuh beda-beda dapat gajinya gitu ya. Kita jangan menyamakan sama yang lain gitu ya, itu tergantung kitanya gitu ya. Udah, kita terima saja apa yang kita terima, yang penting kita setelah kita lulus ada kenaikan gitu ya. Kalau kita nggak ada kenaikan ya kita berarti harus pindah tempat kerja gitu, yang gajinya mungkin lebih baik gitu ya, gitu. Jadi ya paling nggak ada kenaikan lah ya. Jadi gimana ya, paling nggak kalau di tempat saya ada kenaikan, ada sampai 10 jutaan ya naiknya gitu. Tapi kan di situ kita membayar rumah sendiri ya kalau setelah lulus, jadi ya hampir sama aja lah ya gitu. Tapi kan kita sudah nggak ada tuntutan belajar lagi gitu, enaknya gitu. Tempat teman saya itu yang gajinya lebih tinggi dari itu juga ada gitu ya, biaya rumahnya lebih murah juga ada gitu. Jadi macam-macam ya, kalau misalkan kalian mau nyari tempat kerja di Jepang tuh mau dicari apanya gitu sih ya. Jadi kalau kenaikan ada, pasti ada gitu. Tempat teman saya ada yang sebelum lulus gajinya mungkin pas-pasan, tapi setelah lulus gajinya itu naiknya cuma sedikit gitu. Jadi setelah lulus pun gajinya malah ya sama aja kayak sedikit gitu. Jadi mereka pada pindah di tempat yang gajinya mungkin lebih besar gitu. Banyak yang teman saya kayak gitu juga banyak gitu. Ada juga yang mungkin tempatnya itu sudah gajinya lumayan lah segini, jadi menetap di situ yang sudah lama juga banyak gitu ya. Jadi pada intinya kalau misalkan setelah lulus dan sebelum itu pasti gaji ada kenaikan gitu. Nah untuk bonus itu tiap tempat kerja juga beda-beda ya. Kalau dulu saya bonusnya sedikit, sekarang ya lumayan lah, menjadi bonus yang wajar lah. Kalau dulu di tempat saya itu nggak wajar banget kalau dibandingkan dari tempat-tempat lain. Itu bonus tempat saya itu mungkin paling sedikit gitu ya, gitu. Jadi mungkin di tempat lain itu bisa sampai 30 juta, tempat saya hanya 5 juta seperti itu bonusnya. Nah sekarang sudah apa namanya, paling nggak 1 bulan gaji lah ya, gitu, 1 bulan gaji. Kalau tempat teman saya malah ada yang sampai 1,5 bulan gaji, ada yang 2 bulan gaji juga ada gitu ya. Bonusnya kan 1 tahun 2 kali ya, gitu. Jadi beda-beda lah ya tempat kerja itu. Jadi kita ya kalau kita sudah merasa pas, udah di situ aja. Apalagi kalau tempatnya sudah merasa nyaman, sudah merasa enak gitu ya. Ya mendingan jangan terlalu ngikut-ngikut ke temen gitu ya. Karena kalau apa namanya ya, kan kita yang kerja kita ya, bukan teman kita. Misalkan teman kita di sini aja enak gini. Nah itu menurut dia kan belum tentu menurut kita enak juga gitu. Jadi apapun yang kita merasa sudah nyaman, sudah enak di situ, sudah ke yang kerja itu kalian sendiri, diri kalian sendiri, tubuh kalian sendiri gitu ya. Kalau misalkan kalian merasa sudah cocok, sudah enak, ya udah turutin apa kemauan kamu sendiri saja gitu. Jangan ikut teman, karena teman itu tidak menjamin kita gitu loh. Paham nggak ya? Teman kita itu tidak menjamin kita gitu. Walaupun kita sudah berteman baik gitu ya. Kan setiap orang tuh punya standar kenyamanan sendiri-sendiri gitu loh ya. Kalau misalkan temen bilang di sini lebih nyaman, di sini nggak nyaman, ya
jangan terlalu dipercaya banget gitu ya, karena tiap orang itu kan standar kenyamanannya itu beda-beda gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah nyaman di situ, ya udah di situ aja gitu. Walaupun teman kamu nanti di sini lebih nyaman gitu, di sini nggak enak, ya jangan terlalu ini apa namanya, jangan menjadi patokan teman kamu gitu, karena penilaian orang itu beda-beda gitu ya. Gitu. Nah, mungkin gitu aja ya teman-teman ya, bisa aku share untuk kali ini. Buat teman-teman yang masih belajar, semangat belajarnya, dan yang teman-teman pengen ke Jepang, ditunggu dulu, sabar dulu karena masih ada corona ya. Ditunggu dulu, sabar karena kesehatan tetap nomor 1 gitu ya. Mungkin video ini bisa menjadikan motivasi atau memberikan gambaran buat teman-teman semua ya. Gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.